kita akan membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud artinya kisah-kisah tentang orang-orang yang membuat parit api. Siapakah para pembuat parit api itu? Maka sejam ke depan insyaallah kita akan menjelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Ashabul Ukhdud ini kalau diurut sesuai dengan zaman maka terjadi di 3 negara. Pertama di Irak di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua di Mesir di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir di Yaman di zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang kita akan ceritakan 3 peristiwa Ashabil Ukhdud. Pertama, kisah Ashabil Ukhdud yang terjadi di Irak di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim dalam kisah Ibrahim itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمٍ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rushdahu, kecerdasannya, min qablu wa kunna bihi alimin, sebelumnya dan kami dengan Ibrahim sangat mengetahui. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil, ini patung-patung yang kalian i'tikaf di situ itu untuk apa? Allati antum laha akifun, mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin, karena kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Maka Ibrahim mengatakan laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin, kalau begitu kalian dan bapak-bapak kalian di atas kesesatan yang nyata. Terus Ibrahim memberikan nasihat kepada ayahnya dan juga kaumnya sampai pada waktunya Ibrahim alaihi salatu wassalam bersumpah untuk menghancurkan patung-patungnya kan. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kata Ibrahim, demi Allah, aku akan menghancurkan patung-patung kalian setelah kalian berpaling. Jadi suatu ketika Raja Namrud ini dia mengadakan pesta kerajaan, tentu melibatkan semua masyarakat.
Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wasalam ada kesempatan untuk menghancurkan patung-patung Namrud yang ada dalam istana. Karena ketika itu manusia keluar istana semua berkumpul di tanah lapang. Makanya Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Setelah kalian keluar dari istana berkumpul di tanah lapang, akan kuhancurkan patung-patung yang ada di istana itu. Maksud Ibrahim itu bukan menghancurkan patung saja, tidak. Karena kalau patung itu dihancurkan bisa dibuat lagi, mungkin jauh lebih banyak dan lebih besar lagi. Bukan itu tujuan Ibrahim. Jadi tujuannya bukan hanya menghancurkan patung, sekali lagi. Sebab patung itu bisa dibuat, dihancurkan, bisa dibuat lagi. Tapi maksud Ibrahim ingin melakukan seperti itu, ingin memberitahu orang-orang bahwa patung itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mencegah madarat. Buktinya dihancurkan saja tidak bisa melindungi diri mereka, apalagi melindungi orang lain. Itu tujuannya. Maka mulailah Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian masuk ke istana membawa palu, dihancurkan satu persatu. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim pun meratakan patung-patung itu dengan palunya, kecuali yang paling besar dibiarkan, tidak dihancurkan, supaya menjadi ibrah, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rupanya setelah selesai ulang tahun kerajaan, para pejabat kembali ke istana. Alangkah kagetnya, rupanya Tuhannya sudah hancur, patung-patungnya sudah hancur. Akhirnya mereka para pejabat kerajaan mengatakan, man fa'ala hadha, man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Zalim sekali dia. Akhirnya mereka pun mengutus mata-mata, mengutus jasus. Setelah diutus jasus itu, kemudian ada informasi, wa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian kata jasus, kami mendengar ada anak muda namanya Ibrahim, katanya dia yang menghancurkan patung itu. Maka para pejabat mengatakan, fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Oh, kalau begitu tangkap dia, hadapkan kepada saya, hadapkan kepada manusia, supaya dia paham bahwa perbuatan dia salah. Maka manusia pun dikumpulkan, Ibrahim pun ditangkap. Di sini mulai terjadi dialog. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, benar kamu yang melakukan ini, yang menghancurkan patung-patung ini engkau ya. Ibrahim itu cerdas dia. Ketika dia menghancurkan patung itu, kan tidak semua patung dihancurkan. Ada satu patung besar dibiarkan, kemudian palunya diletakkan di lehernya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian dihadapkan kepada patung-patung yang dihancurkan itu, yang kemudian tinggal yang besar, yang hancur tidak hancur, dan palunya ada di situ. Mereka bertanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kau yang melakukan ini ya, yang mengobrak-abrik, yang menghancurkan patung-patung kami ya Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam sambil menunjuk ini jempol nih ya. Kata Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Jadi begini, jadi menunjuk patungnya pakai jempol begini. Kayak orang Jawa, monggo, mangga gitu ya kan. Pakai jempol gini. Maksudnya apa? Ibrahim ingin mengatakan bahwa bal fa'alahu kabiruhum hadha. Di antara 5 jari itu yang paling besar mana?
jempol kan, ini paling besar nih. Maksud Ibrahim itu bahkan yang melakukan, yang menghancurkan patung itu dari jari yang paling besar ini. Bal fa'alahu kabiru. Maksud Ibrahim itu jempolnya, bukan patungnya. Karena yang namanya jari, kalau antum pegang palu, ya pegang sesuatu, kalau jempolnya tidak ikut memegang, nggak akan kuat tuh pegang palu. Kalau pegang palu gini nggak akan kuat, tapi kalau begini pasti kuat. Ya. Jadi Ibrahim ingin tauriah di sini, ingin berdusta. Bahwa yang melakukan itu tangan dia, yang paling besar di jempolnya ini. Cuman Ibrahim menunjuk ke patung yang besar dan mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukan ini yang besar. Maksud Ibrahim itu jempolnya, tapi orang-orang mengira patung yang besar. Karena memang palunya ada di situ, ya. Kemudian apa yang terjadi? Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun, sampai kepada ayatnya wa aradu bihi kaidahum faja'alnahumul akhsarin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ibrahim sebenarnya memberikan sebuah pelajaran. Kalau memang patung-patung itu sesembahan yang mereka yakini itu adalah Tuhan, tentu akan bisa melindungi mereka, apalagi melindungi orang lain. Tapi mereka sendiri tidak bisa dilindungi, apalagi melindungi orang lain. Harusnya mereka berpikir bahwa masa iya Tuhan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, macam mana akan melindungi umatnya? Kalau mereka berpikir, harusnya mantik seperti ini masuk di kepalanya. Tetapi ketika Ibrahim datang dengan quwwatul hujjah, kekuatan hujjah yang tidak bisa terbantahkan, dan mereka tidak bisa membantah, akhirnya mereka datang dengan kekerasan, dengan hujjatul quwwah, dengan hujjah kekuatan, bukan quwwatul hujjah, ya. Dari sinilah terjadi peristiwa Ashabul Ukhdud yang pertama, di mana Namrud membuat parit api yang sangat besar, untuk menghukum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah, api ini dibuat dahulu oleh Namrud, sehingga ketika memasukkan Ibrahim ke dalam api ada kesulitan tuh. Lain kalau Ibrahim ditaruh di dalam di tiang dulu, diikat di tiang, kemudian ditumpuk-tumpuk kayu, kemudian dibakarkan, enak. Ini enggak. Kayunya ditumpuk dulu, kemudian dibakar, Ibrahimnya masih di luar. Sehingga memasukkan Ibrahim ke dalam api itu susah, karena mendekat api saja panas. Akhirnya kemudian mereka menggunakan alat namanya manjanik. Manjanik itu ketepel besar. Jadi Ibrahim itu diketepel saja, dimasukkan ke dalam ketepel besar, kemudian dilempar ke dalam api. Lah, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam api, lagi melayang tuh, belum sampai ke dalam api, maka malaikat Jibril kemudian datang menawarkan bantuannya. Seolah-olah Jibril mengatakan, ya Ibrahim, kalau engkau butuh bantuan katakan. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan tauhid kepada kita, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta bantuan kepadamu ya Jibril, tidak. Tapi kalau aku meminta bantuan kepada Allah, ya. Dari sini Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, dialah zat sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim menyandarkan perkaranya kepada Allah, hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, dialah zat yang paling baik dalam menolong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala
langsung berfirman kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Tapi ayat tidak sampai di sini. Kalau ayat sampai di sini, susah orang mau masak karena apinya dingin. Makanya Allah katakan wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, terhadap Ibrahim. Jadi dinginnya api itu hanya untuk Ibrahim, bukan untuk semuanya. Dan kalau Allah tidak mengatakan wasalaman dan selamatkan Ibrahim, tentu Ibrahim pun akan mati kedinginan. Makanya Allah katakan bardan wasalaman, jadikan api itu dingin, kemudian selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim pun masuk ke dalam api dan tidak merasakan apapun. Seluruh binatang berusaha untuk memadamkan api itu, kecuali satu binatang namanya wazag. Tahu wazag? Wazag itu toke. Tahu toke? Toke lah, toke, masa tidak tahu toke antum? Ya, cicak gede itu toke namanya, yang ada suaranya toke gitu kan biasanya. Dah tuh kadang 3 kali, ya, kadang 4 kali suaranya ditunggu gitu ya. Jadi wazag ini dia bukannya mematikan api Ibrahim, malah meniup-niup supaya besar. Coba, kurang ajar tidak tuh wazag itu. Akhirnya, makanya Nabi SAW bersabda tentang masalah wazag ini, ikhwan. Siapa yang membunuh wazag, berpahala dia. Jadi siapapun yang membunuh wazag, membunuh toke itu, dapat pahala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, inna Ibrahim lama ulqiya fin nari lam takun fil ardi dabatun illa atfa'at an-nar ghaira wazag fa innaha kanat tanfuhu alaihi. Sesungguhnya Ibrahim tatkala dilempar ke dalam api, semua binatang melata di bumi berusaha memadamkan api, kecuali wazag, kecuali toke, kecuali cicak besar itu. Dia malah meniup-niup supaya api itu besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, amaran Nabi SAW biqatli, Rasul memerintahkan untuk membunuhnya. Kemudian Rasul mengatakan, man qatala wazagan min awwali dharbihi falahu mi'ata hasanah. Barang siapa yang membunuh wazag dengan sekali pukul dia mati, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Wa man qatalaha fi dharbati thaniyati falahul hasanat dunal ula. Maka siapa yang membunuh wazag dalam 2 kali pukulan, maka tentu pahalanya di bawah itu. Wasalisah idzan yambagi qatlal wazag. Begitu juga kalau lebih lama dibunuh, ya lebih sedikit pahalanya. Lebih cepat dibunuh, lebih besar pahalanya. Makanya kalau bunuh, langsung ambil tenaga 100%. Pokoknya tenaga maha dahsyat supaya langsung mati, pahalanya besar. Kalau masih dipukul nggak mati lagi, dipukul nggak mati lagi, dipukul, kasihan, ya kan? Jadi kalau bisa 1 kali pukulan langsung is dead. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa peristiwa Ashabil Ukhdud, pembuat parit api ini, terjadi di masa Namrud. Kejadiannya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Ibrahim itu 3 hari dalam api itu. Setelah 3 hari api itu kan padam tuh, tapi kan debunya, abunya itu belum dingin. Dibiarkan dingin dulu, masyarakat pun kembali melihat peristiwa itu, apakah Ibrahim sudah mati atau belum, sudah jadi abu atau belum. Ketika tiba-tiba dikagetkan, Ibrahim keluar dari abu itu, resak, resik, resak. Ada orang di situ.
Rupanya Ibrahim keluar tidak ada cacat sedikit pun. Allah selamatkan. Ini Ashabul Ukhdud yang pertama. Kemudian Ashabul Ukhdud yang kedua, di zaman atau di Mesir, di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi dari Mesir ke Madian karena takut sudah membunuh orang, akhirnya Musa pun 10 tahun di Madian, kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib, bukan Nabi, orang soleh Syuaib di sini. Kemudian setelah 10 tahun ingin balik lagi ke Mesir, di tengah jalan diangkat menjadi Nabi di sebuah lembah. Kemudian di pohon zaitun terdapat cahaya, makin didekati makin gede apinya, makin dekati makin gede apinya. Kemudian tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala bicara di balik api itu dan mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasul untuk mendakwahi Fir'aun. Akhirnya berangkatlah Musa ke Mesir mengajak abangnya Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Lah akhirnya kemudian banyak di antara keluarga Nabi Musa itu, maksudnya keluarga Fir'aun, yang beriman, karena Musa itu kan anak angkat Fir'aun. Salah satunya adalah istrinya sendiri masuk Islam, masuk agama Nabi Musa, Asiyah bintu Muzahim. Istri Fir'aun itu masuk ke dalam agama Nabi Musa tapi menyembunyikan keislamannya. Kemudian juga yang beriman adalah beberapa orang dari keluarga Fir'aun, termasuk tukang sisirnya, namanya Masyitah. Masyitah tukang sisir Fir'aun masuk ke dalam Islam. Lah kisah Masyitah inilah yang ingin saya kisahkan, kisah Ashabul Ukhdud yang kedua. Ketika Nabi SAW diisrakan, dimi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha, Rasul itu kan sempat masuk ke sorga. Kemudian di sorga Rasul jalan-jalan. Ketika Rasul jalan-jalan di sorga, rupanya Nabi SAW mencium bau yang sangat semerbak wangi luar biasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ini baunya siapa Jibril? Ini raihatun thayyibah, siapa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'auna wa auladiha. Ini bau wangi ini adalah bau wanginya Masyitah, tukang sisir putri-putri Fir'aun dan juga anak-anak Masyitah. Kata Rasulullah, masya'nuha, ceritakan apa kisah Masyitah itu. Maka Ibrahim alaihi salatu Jibril alaihi salatu wassalam menceritakan kepada Rasul, begini kisahnya. Jadi ketika Masyitah ini menyisiri putri-putri Fir'aun ini, disisir. Dulu itu tukang sisir khusus gitu ya, kerajaan Masyitah itu. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, karena Masyitah sudah beriman kepada agama Nabi Musa, sama dengan istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Tiba-tiba ketika ngambil sisir, dia mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian diambil sisir itu. Ini anak perempuan Fir'aun ini kaget. Kata anak Fir'aun ini, apakah yang anda maksud Masyitah bahwa dengan menyebut nama Allah, Allah di situ adalah ayahku Fir'aun? Kata Masyitah, la, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abik wa Rabbu jami'i al-alamin. Bukan Tuhan itu, Allah itu Rabbku, Rabbmu, Rabb bapakmu, dan Rabb semesta alam. Marahlah putrinya Fir'aun, kalau begitu berarti ada Tuhan ya selain bapakku. Ya, oh, saya habarkan ini kepada bapakku. Setahu kami tidak ada Tuhan melebihi bapakku. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Dilaporkanlah anak-anaknya Fir'aun ini kepada ayahnya Fir'aun bahwa Masyitah mengatakan ada Tuhan selain kamu. Faghadiba Fir'aun. Fir'aun pun marah. Tangkap Masyitah. Ditangkap Masyitah.
tangkap juga anak-anaknya, ditangkap anak-anaknya. Kemudian kata Fir'aun, betul engkau mengatakan seperti ini dan seperti itu? Kata Masyito, ya. Lihat keberanian wanita di hadapan raja zalim. Keberanian wanita ini, Masyito ini luar biasa ini. Walaupun perempuan berani dia. Akhirnya Fir'aun pun memaksa untuk murtad, tak mau murtad juga. Dari sinilah dibuat Ashabul Uhdud, dibuat Uhdud, dibuat parit api, tapi dalam bentuk kewali, dalam bentuk bejana yang diisi zait, minyak yang banyak ke dalamnya, kayak orang goreng tempe. Jadi bejananya besar, zaitnya itu banyak sekali. Kata Fir'aun kepada Masyito, kepada para prajuritnya, suruh dia masuk bejana itu. Tapi sebelumnya kau suruh dia menyembah diriku. Tapi kalau dia tetap tidak mau mengatakan aku Tuhan, masukkan satu persatu anaknya ke situ, biar dia tahu rasa. Akhirnya kemudian satu persatu anaknya dilempar ke situ. Masyito masih tegar, kecuali ketika bayi yang paling kecil dilempar ke dalam tunggu itu. Ketika hendak dilempar, Masyito sempat sedikit agak ragu-ragu, goyang hatinya, karena bagaimanapun melihat bayi yang masih disusui gitu kan, tidak tega dia. Hampir-hampir Masyito pun menyembah Fir'aun, tapi tiba-tiba kemudian bayi ini dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ummah iqtahimi fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Wahai ibuku, masukkan saja, lemparkan saja dirimu ke dalam api itu, karena sesungguhnya azab dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Bayangkan, bayi masih usia kurang dari 2 tahun bisa bicara. Ini keanehan bayi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada 4 bayi yang pernah bisa bicara. Pertama, Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam masih bayi, dia bicara menolong ibunya yang difitnah pezina. Maka Isa bicara bahwa ibunya bukan pezinah, Maryam bintu Imran. Kemudian bayi di zaman Juraiz, ahli ibadah. Juraiz ahli ibadah yang difitnah berzina dengan seorang pelacur, kemudian punya anak bayi, padahal pelacur ini berzina dengan penggembala kambing yang dekat rumahnya Juraiz. Sampai akhirnya orang-orang kemudian menghancurkan saumaahnya, tempat ibadahnya Juraiz, dan memukuli Juraiz. Kata Juraiz, sebelum kalian membunuhku, datangkan bayi itu kepadaku. Dicubit bayi itu sama Juraiz, man abuk, siapa bapakmu, ngaku saja kamu. Kata bayi itu, ra'al ghanam, ra'il ghanam, itu si Anu tuh yang gembala kambing itu. Berarti bukan aku kan? Bukan. Akhirnya orang-orang pun membebaskan Juraiz dan mengembalikan lagi, membangun lagi tempat ibadahnya. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, ibnu Masyito ibni Fir'aun, yang kita kisahkan ini putranya Masyito, ya, tukang sisirnya putri pintu Fir'aun. Ketika Masyito ragu-ragu untuk masuk ke dalam bejana itu, tiba-tiba anak yang berusia kurang 2 tahun bicara, sudah masukkan saja badanmu wahai ibuku, karena azab dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Kemudian ada yang mengatakan syahidu Yusuf, syahidu Yusuf, ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, ya, kemudian akhirnya Yusuf pun tidak mau melayani Zulaikha, marahlah Zulaikha itu. Karena marah dia, akhirnya dia memfitnah Nabi Yusuf bahwa Yusuf yang mau menggagahi dirinya, memperkosa dirinya, padahal tidak. Maka salah satu yang jadi saksi adalah seorang bayi. Bayi ini bersaksi bahwa Yusuf tidak salah.
Nah, ada yang mengatakan 4 bayi ini menurut perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Selain 4 bayi ini tidak ada bayi yang bicara. Kalau di zaman sekarang ada bayi yang bicara, ketahuilah di punggungnya ada baterainya. Biasanya. Coba saja. Itu berarti robot itu, bukan orang. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka peristiwa Ashabul Ukhdud yang kedua terjadi kepada Masyitatu ibnati Fir'aun. Di mana? Di Mesir. Ini peristiwa kedua. Peristiwa yang ketiga dan yang terakhir, ini peristiwa yang disebutkan dalam suratul Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah ashabul ukhdud yang mereka membuat parit-parit api, an-nari dzatil waqud, mereka menyalakan api-api besar, idhum 'alaiha qud, para pejabatnya melihat-lihat akan orang-orang yang dimasukkan satu persatu ke dalam parit itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sementara yang dimasukkan ke dalam api itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, tidaklah mereka disiksa seperti itu, dimasukkan ke dalam parit api, kecuali alasannya satu, karena beriman kepada Allah, zat yang maha kuat lagi maha terpuji. Bagaimana kisahnya? Kemarin sedikit kita sudah jelaskan ketika menjelaskan Ashabul Fil. Jadi disebutkan oleh beberapa ahli tafsir mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Zaman dulu ada seorang raja, di mana raja ini punya tukang sihir. Falamma kabura sahir, ketika tukang sihirnya sudah tua renta, qala li Malik, maka dia berkata kepada rajanya, inni qad kaburat sinni, sesungguhnya usiaku sudah tua, sudah renta, dan ajalku sudah dekat. Maka carikan gulaman fa'u'allimuhu as-sihra, carikan anak muda, ku ajarkan, ku turunkan seluruh ilmu sihirku kepadanya, supaya dia tetap bisa menjaga kekuasaanmu, hai raja. Jadi peristiwa ini terjadi di Yaman, di sebuah daerah namanya Najran. Di Yaman ada daerah namanya Najran. Di situ ada raja, nama rajanya adalah Dzu Nuwas. Dzu Nuwas. Dzu Nuwas ini rajanya, masyarakatnya disebut masyarakat Najran. Lah orang-orang Najran ini agamanya Nasrani, tapi rajanya Yahudi. Jadi Dzu Nuwas ini seorang Yahudi, sementara masyarakatnya Nasrani. Dan tentu Nasrani di zaman itu masih berpegang kepada ajaran Isa bin Maryam, masih mentauhidkan Allah, belum mengatakan Isa itu Tuhan, belum mengatakan Isa anak Tuhan, belum mengatakan Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Karena lambang salib kan begini, ya kan? Ya kan? Nah, kalau yang ke atas mereka mengatakan Tuhan Bapa. Tuhan Bapa artinya Allah, ya. Kemudian kan ada palang tuh di sini, ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Maksudnya ke kiri itu atau ke kanan itu adalah Ruhul Qudus, Ruh Al-Qudus, ruh yang masuk ke perut Maryam, Jibril alaihi salatu wassalam. Dan palang yang ke kiri itu ya Isa, Yesus, ya gitu. Makanya mereka selalu begini. Nah, maksudnya ke atas itu Tuhan Bapa Allah, sehingga muncullah istilah Trinitas.
ataupun 3 in 1 kayak kopi Torabika tuh, 3 in 1 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mereka jadikan mainan. Makanya Allah mengatakan innallaha laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Ya. Mereka mengatakan Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu gitu ya, Ruhul Kudus ya, Jibril. Taib. Tetapi orang-orang Nasrani di zaman itu belum sampai menyembah Isa, tidak. Mereka masih menyembah Allah, meyakini Isa adalah Rasulullah. Lah Dzu Nuwas ini raja yang zalim ini, kan dia ngaku Tuhan. Dia maksa Nejron dan seluruh orang-orang Yaman untuk menuhankan dirinya, sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun, sama dengan Bukhtun Nasr, sama juga si Dzu Nuwas ini ngaku Tuhan. Tetapi Dzu Nuwas ini memiliki keanehan-keanehan. Karena di belakang Dzu Nuwas ini ada tukang sihir yang membuat sihir-sihir yang akhirnya orang pun percaya bahwa Dzu Nuwas itu seorang raja, seorang Tuhan, karena punya keanehan dari tukang sihirnya. Karena keanehan di dunia ini kan ada 3, mukjizat, karamah, sihir. Mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali, sihir untuk para bomok dan dukun dan yang sejenisnya. Lah Dzu Nuwas ini seolah-olah punya keanehan, padahal diciptakan keanehan itu oleh tukang sihir supaya orang yakin bahwa dia Tuhan. Orang-orang Nejron ini mereka orang-orang bertauhid, tidak mudah dipengaruhi walaupun agama mereka agama Nasrani. Akhirnya Dzu Nuwas pun ketika itu berbincang-bincang dengan tukang sihirnya. Kata tukang sihirnya, wahai raja, aku sudah tua, sebentar lagi akan sampai ajalku, tolong datangkan kepadaku anak muda yang cerdas, biar seluruh ilmu sihirku kuturunkan kepada dia. Dicarilah anak muda yang cerdas, dapat pula yang cerdas, betul-betul cerdas. Kata sang raja, ada, ajarkan sihirmu kepada dia. Maka anak muda ini dihadirkan, dipaksa untuk belajar kepada tukang sihir ini untuk meneruskan supaya dia dijaga oleh tukang sihir. Tiap hari diajari sihir anak muda ini. Masalahnya anak muda ini kalau berangkat dari rumahnya menuju rumahnya tukang sihir, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat ada saumaah, ada gereja. Akhirnya dia pun penasaran, masuk ke dalam gereja itu, rupanya ada seorang rahib, padri, seorang pendeta. Kemudian dia kenalan, kemudian dia ngobrol, akhirnya belajar kepada pendeta ini. Jadi kalau dia belajar berjalan dari rumah ke tukang sihir itu, 1 kali gayung 2 pulau terlewati. Maksudnya apa? Sekalian belajar kepada tukang sihir, mampir di gereja belajar juga kepada sang rahib. Maka anak muda ini mempelajari 2 ilmu yang berbeda. Kalau belajar kepada sang rahib, belajar tauhid. Kalau belajar ke dukun, belajar syirik ya. Kan susah nih, pelajaran yang berbeda. Maka setiap hari begitu ya, belajar ke sang rahib, kemudian belajar ke sang dukun tadi. Tetapi kan selalu telat tuh, selalu telat. Akhirnya kemudian kata sang rahib, dikasih tahu, nanti kalau kamu dikatakan telat, bilang saja keluargaku menahanku, supaya sang dukun tidak curiga. Begitu setiap hari. Akhirnya kemudian terkumpullah 2 ilmu dalam dada anak muda ini. Tetapi keraguan mulai nampak tuh, kayaknya enggak benar nih ajaran si dukun itu. Ketika itu dia melewati sebuah jalan, di mana jalan itu jalan rawan. Orang-orang kampung itu takut karena ada binatang buas di situ. Di mana binatang buas itu kalau datang suka memakan korban, memangsa dan membunuh.
Anak muda ini ingin membuktikan ilmu si tukang sihir dan ilmu sang rahib itu. Dia cari itu binatang yang buas itu, setelah ketemu dia ambil kerikil. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau memang ilmu sang rahib lebih sakti, lebih hebat, lebih unggul dibandingkan ilmu tukang sihir, di tanganku ada kerikil, bunuhlah binatang itu. Akhirnya dilemparlah kerikil kecil, kena pula kepalanya, enggak seberapa, langsung mati binatang itu. Ya, menunjukkan bahwa ilmu sang rahib lebih unggul dibandingkan ilmu tukang sihir tadi, padahal dia enggak baca-baca mantra. Ketika mati, masyarakat senang karena selama itu binatang itu suka ganggu, tapi masyarakat mengira kalau itu adalah sihirnya anak muda itu dan mengatakan zahara sihrur rajul, zahara sihrur rajul. Oh, sudah tampak sihirnya, enggak sia-sia tukang sihir itu ngajari dia sihir katanya. Padahal bukan ilmu tukang sihir yang dia praktekkan, ilmunya sang rahib. Ketika itu dia merasa bahwa ada keunggulan ilmunya sang rahib, akhirnya dia campakkan ilmu sihirnya. Dia tidak mau belajar lagi. Kemudian dia pun akhirnya meminta saran kepada sang rahib. Kata sang rahib, ilmu yang kuajarkan kepadamu sudah cukup, kau harus pergi. Nanti kalau ada yang bicara soal ilmu yang kuajarkan kepadamu, jangan kau bicara bahwa itu ilmu dariku, bilang saja dari Allah Azza wa Jalla, rahasiakan namaku. Maka kemudian anak muda ini mulai berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid, ke dalam agama Nasrani yang masih mentauhidkan Allah, dengan cara pengobatan. Anak muda ini diajarkan berbagai macam pengobatan sehingga mampu mengobati orang buta jadi melihat. Ya, sampai suatu ketika ada banyak orang masuk Islam. Rakyat Najran itu banyak masuk Islam ketika itu gara-gara dakwahnya anak muda ini. Sampai akhirnya sang raja ini punya menteri, menterinya buta. Dia mendengar ada anak muda, seorang tabib, bisa mengobati berbagai macam penyakit termasuk orang buta jadi waras. Dicarinya anak muda itu, kemudian mendapatkan informasi, didatangkan ke rumahnya. Anak muda, saya dengar kau bisa menyembuhkan penyakit buta. Kata anak muda, siapa bilang? Enggak bisa, yang bisa itu Allah. Kalau engkau ingin sembuh, mintalah kepada Allah, aku akan doakan kepada Allah agar matamu sembuh. Tapi syaratnya kau harus beriman kepada Allah. Maka sang menteri pun akhirnya beriman kepada Allah, mengikuti ajaran anak muda itu. Kemudian didoakan oleh anak muda itu, diusaplah matanya, akhirnya dari buta jadi melihat. Wah, senang dia. Rupanya begini kehidupan setelah melihat. Ketika dia ikut rafat dengan Dzunwas kaget, lah kenapa pula penasihatku sudah nampak matanya tidak bisa melihat kemarin, sekarang sudah tidak buta lagi. Padahal Namrud itu ngaku Tuhan kan, harusnya dia yang ngasih pandangan, ngobati orang buta saya tidak bisa, ngaku Tuhan pula si Dzunwas ini. Akhirnya kemudian kata Dzunwas, kok kamu bisa melihat matamu? Siapa yang menyembuhkan? Sebagaimana pesan anak muda itu, jangan dikatakan aku yang menyembuhkan, tapi katakan Allah. Maka langsung reflekslah menteri ini mengatakan, Allah yang menyembuhkan kedua mataku. Marah Dzunwas ini. Kenapa? Karena dia ngaku Tuhan, kok ada Tuhan lagi? Tuhan mana lagi, kata Namrud, kata Dzunwas ini. Kan Tuhan itu cuma saya, kok ada Tuhan lagi, katanya. Akhirnya dipaksa suruh ngaku siapa yang menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya terpaksa karena disiksa, dikurung. Dia bilang anak muda si Fulan bin Fulan katanya. Ditangkap anak muda itu, masukkan sel. Anak muda dipaksa lagi, siapa yang ngajari kamu? Disiksa lagi nggak tahan, akhirnya ditunjukkan oleh anak muda itu sang rahib, ditangkap lagi sang rahib. Tiga-tiganya masuk sel. Akhirnya raja pun mengeksekusi 2 orang dan membiarkan anak muda itu.
Pertama sang perdana menterinya sendiri, yang kedua sang rahib dengan cara digergaji dari atas kepala sampai ke bawah sehingga tubuhnya jadi dua. Digergaji dari sini sampai ke bawah, kemudian tubuhnya jadi dua. Mati-matilah digergaji. Ya, gimana pula tak mati? Ya. Akhirnya kemudian setelah kedua-duanya mati ini, maksudnya untuk jadi ibrah anak muda itu. Anak muda itu suruh murtad, tapi tak mau. Maka sang raja mengatakan kepada prajuritnya, bawa anak muda ini ke atas bukit, biar manusia menyaksikan betapa bengisnya diriku kepada anak muda itu, dan menjadi pelajaran manusia agar tetap menyembahku dan tidak murtad kepadaku. Dibawa anak muda itu ke gunung. Sampai di atas gunung, anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'. Ya Allah, lindungi aku, terserah kamu bagaimana caranya ya Allah. Maka tiba-tiba gunung itu gempa, lini, dan prajurit yang membawa anak muda ke atas gunung pada mati semua, jatuh, dan Allah selamatkan anak muda ini. Ketika mendengar anak muda selamat, geleng-geleng raja. Belum mati juga rupanya anak muda itu. Kalau gitu tangkap dia, dicari, ketemu, ditangkap, masukkan saya lagi. Kata raja, buang dia di tengah lautan biar tahu rasa. Ya. Akhirnya dibawa ke tengah lautan dengan sampan dan berbagai macam prajurit yang ikut dalam sampan itu. Di tengah laut anak muda ini berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'. Ya Allah, lindungi aku, terserah dirimu bagaimana caranya. Tiba-tiba datang gelombang besar mengobrak-abrik perahu prajurit. Akhirnya semua tenggelam kecuali anak muda ini tidak mati, selamat lagi dia. Dengar raja, anak muda itu selamat, geleng-geleng, oh belum mati juga rupanya dia. Tangkap, ditangkap lagi. Setiap ada upaya pembunuhan yang mati prajuritnya, setiap ada upaya pembunuhan yang mati prajuritnya. Makin stres ini di Dunuas ini. Kok enggak mati-mati anak muda itu? Ya. Akhirnya anak muda ini tahu diri. Ini saya pergi kemana saja pasti dicari oleh tentaranya Dunuas ini. Akhirnya kata anak muda, kalau begitu kematianku jangan sampai sia-sia. Menyerahkan dirilah anak muda ini ke raja tadi Dunuas ini. Ya Dunuas, kau ingin membunuhku? Ah, gampang, cetek itu. Sediakan saja busur, aku punya anak panah. Nanti kau ikat aku di tiang gantungan, kau arahkan busurmu kepadaku, pakailah anak panahku. Tepatkan bidikannya ke pelipisku, ke sini pelipis namanya. Dan jangan lupa, ini yang paling penting. Sebelum kau lepaskan anak panah itu, bacalah Bismillahi Rabbil Ghulam. Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Akhirnya betul-betul anak muda itu digantung di tiang gantungan. Raja sudah siap busurnya, masyarakat 20.000 menyaksikannya. Kemudian anak panah sudah ada di busurnya, tinggal dilesatkan saja sama sang raja. Ketika hendak melesatkan anak panah itu, raja pun mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam. Melesatlah anak panah itu, nancap di pelipis anak muda. Tiba-tiba anak muda itu meninggal dunia. Sang raja tidak sadar, dia kan mengaku Tuhan, kenapa pula nyebut Tuhan orang? Harusnya dengan nama dirinya, bukan nama Tuhannya orang. Ketika dia mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut Tuhannya anak muda itu, berarti dengan sendirinya si Dunuas membatalkan ketuhanannya. Dia Tuhan, nyebut Tuhan pula, kan gitu. Nyebut Tuhan orang berarti dia bukan Tuhan, karena dia menyebut Tuhannya anak muda itu. Maka 20.000 masyarakat ketika melihat Dunuas membatalkan ketuhanannya sendiri, serentak mereka mengatakan amanna bi Rabbil Ghulam. Kami semua beriman dengan Rabbnya Ghulam, sebagaimana berimannya raja kami kepada Rabbnya Ghulam. Raja geleng-geleng. Ini kemarin yang murtad 3 orang, sekarang jadi 20.000 orang.
Apa enggak stres tuh? Ini 1 tumbuh 1000. Ya istilah kita ini 1 bukan 1000 yang tumbuh. Ya, 3 mati tumbuh 20.000 kan begitu ya. Nah, ini kan repot nih. Akhirnya dari sini raja marah, disuruh murtad orang-orang ini. Tapi masyarakat Najran tidak mau murtad. Oh, kalian tak mau murtad? Hei prajurit, tutup gerbang. Gerbang ditutup. 20.000 orang tuh di tanah lapang tidak bisa keluar. Kata Dzunawas, kumpulkan kayu bakar, buat parit api besar-besar, suruh mereka murtad. Kalau tidak mau murtad, masukkan satu persatu ke dalam parit api itu. Akhirnya betul-betul dibuat parit api. Ada yang mengatakan tinggi apinya lebih tinggi dibandingkan istananya. Maka satu persatu manusia dimasukkan ke dalam parit api itu. Subhanallah, 20.000 nggak ada yang murtad satupun. Semua masuk ke dalam api mati. Dan Allah takdirkan, dan ini kezaliman tidak mungkin Allah biarkan. Ada yang selamat dari orang-orang yang ada dalam, yang akan dilempar ke dalam api itu. Ada yang selamat 1 orang. Tah caranya bagaimana? Yang jelas selamat dia. Dia lari dari Najran kemudian menuju Syam. Dan Syam kala itu kerajaan Nasrani. Ketika Raja Nasrani yang ada di Syam mengetahui bahwa ada orang-orang Nasrani yang disiksa, dibakar hidup-hidup di Najran, marah dia. Akhirnya dia menyurati sekutunya yang ada di Ethiopia, Najasyi, yang dekat dengan Yaman, agar membawa pasukan besar dan menyelamatkan sisa-sisa orang Nasrani di Najran. Maka Najasyi pun mengirim 2 pasukan besar. Mungkin bahasa kita ada angkatan darat, angkatan laut gitu ya. Satu dipimpin oleh Riyadh dan satu dipimpin oleh Abrahatul Asram. Dari sini muncul nama Abraha. Maka berangkatlah 2 pasukan ini yang dikirim oleh raja dari Habasyah Ethiopia untuk menghancurkan Najran, kerajaan Dzunawas. Akhirnya diobrak-abrik Dzunawas itu. Dan Dzunawas pun akhirnya meninggal, tenggelam di lautan, melarikan diri kemudian meninggal di lautan. Dan Najran pun kembali merasa aman, tidak ada lagi penyiksaan dari raja zalim Dzunawas. Lah kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dalam suratul Buruj ayat 1 sampai 10. Qutila ashabul ukhdud sampai kepada ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Ini diantara kisah ashabul ukhdud di dalam Al-Quranul Karim. Kisah Ibrahim, kisah Masyitah, dan kisah